Berikut adalah video untuk membuat ilustrasi atau proposal untuk produk asuransi kesehatan menggunakan produk unit link-nya. Oke, yang pertama ini landing page-nya Proforce, lalu kita pilih menu ISKS. Oke, kita buat proposal baru. Oke, jika tertanggung dengan pemegang polisnya adalah orang yang sama, kita tadi pilih yang sebelah kiri ya. Lalu kita pilih proteksi kesehatan, kondisi kritis. Ini kita bisa pilih sesuai kebutuhan. Lalu pilih unit link konvensional. Untuk produk konvensional bisa untuk produk syariah juga kalau kita punya lisensi syariah. Nah, kalau memang sudah nasabah sudah punya polis, kita bisa tarik datanya untuk kita bisa isi data di polis yang baru. Oke, bukan perokok, pekerjaan, oke, katakanlah budget 3 juta. Ini kita boleh hapus-hapus produk yang kita tidak mau ambil. Oke, saya akan fokuskan ke produk hospital, ProPrime Healthcare, sama CCB 61 ya. Oke, lalu untuk alokasi dana investasinya kita pilih ke fixed income fund aja, 50% sama 50%. Terus di bagian savernya biasanya saya pilih ini 30 ke fixed income. Manage fundnya kita kasih 50%. Lalu boleh kita tambahkan 20% lagi ke investasi saham. Alasannya adalah untuk proteksi kesehatan. Oke, lanjut. Penghasilan per bulan boleh kita pilih sesuai dengan income nasabah. Oke, ini boleh kita tutup dulu kalkulatornya sementara kita pilih produk yang mau kita ambil. Ini kita bisa pilih biaya administrasi, bebas biaya administrasi dengan catatan dia harus polis elektronik. Terus metode pembayarannya harus auto debit dan nanti harus masukin juga data email kita ya. Kalau di unit link kita bikin minimal pembayarannya sesuai dengan sistem 20 tahun. Oke, lalu uang pertanggungan ini adalah basic ya. Ini yang karena ini adalah produk asuransi, jadi uang pertanggungan 20 juta adalah angka paling minimum yang kita boleh ambil. Oke, jadul. Terus kita bisa pilih manfaat asuransi kesehatannya mulai dari bronze A sampai diamond. Nah, oke, kita coba misalnya silver B, di mana silver B ini akan mengcover manfaat rumah sakit di seluruh Asia kecuali Jepang, Hong Kong, dan Singapura. Oke, masa pertanggungannya kita bikin 75, terus batasnya 1 juta. Ini artinya nasabah boleh ambil kamar satu bed sendiri dalam satu ruangan
atau harga kamar tertinggi 1 juta. Lalu kita boleh pilih, tidak usah pilih prime saver ya, sehingga kalau setiap kita ngajuin klaim kita nggak perlu bayar apapun. Oke, ini untuk proteksi income kalau terjadi kondisi kritis, katakanlah kita buat 500 juta. Jadi kalau terjadi resiko terdiagnosa kondisi kritis, oke, maka nasabah akan diberikan santunan sebesar 500 juta. Oke, kita buat ini masa pertanggungan sampai 65 tahun dulu. Oke, habis itu kita buka kalkulatornya, kita hitung. Oke, kira-kira dari alokasi premi dasar 30 juta kira-kira dia akan kepake berapa? Ini belum terhitung, sepertinya ada sesuatu yang belum terisi benar. Oke, ini booster proteksi kita pilih tidak ya. Oke. Nah, di sini kelihatan ada sisa dana 14 juta dari 30 juta, 36 juta. Jadi kita mesti kurangkan misalnya 20 oke, masih sisa 1,6 juta. Oke. $123 ini harus disisakan sebesar maksimal 50.000 ya. Oke, baik. Oke, nanti dengan adanya premi tahunan ini akan digunakan membeli manfaat-manfaat proteksi ya. Sementara kita perlu juga menyiapkan dana cadangan. Katakanlah ini kita bulatin aja ya. Kalau preminya 2,5 2 juta, berarti kan total premi menjadi 24 juta. Oke, coba ini kita bikin 30%. Atau misalnya kita buat dengan premi 2.500.000 dikalikan 12, 30 juta dikurangi dengan 21.400. Oke. 8.600.000. Pada dasarnya premi saver ini boleh dibuat, boleh tidak, tapi kalau kita nggak taruh premi saver, maka nilai tunai yang dibentuk oleh polis ini tidak terlalu besar dan berpotensi lapse setelah kita berusia cukup, artinya setelah program asuransinya berjalan cukup lama, karena dia tidak bisa menyiapkan nilai tunai yang cukup lumayan, sehingga polis ini bisa otomatis berhenti atau lapse. Oke, kita hitung lagi. Oke, kita lanjut ya. Baik, di sini sudah terlihat ringkasan ilustrasinya. Di sini terlihat premi 2,5 juta dengan saver sebesar 716.000, uang pertanggungan dasar 20 juta, manfaat asuransi untuk silver B, terus di cover sampai usia 75 tahun, manfaat kondisi kritis 60 sampai 65 tahun sebesar 500 juta. Oke, ini kita bisa download filenya. Oke, baik, file tersimpan di local storage ya. Kita oke kan, lalu kita cari di
di filenya ini biasanya ada tersimpan di internal storage. Kalau ini Android ya, dia tersimpan di internal storage. Oke, ini file ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Sorry. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Ini adalah nilai dari premi. Ini premi berkala dan ini savernya. Lalu terlihat juga di sini besaran biaya asuransi yang akan dikenakan setiap bulan. Oke, lalu kita bisa lihat ke bawah. Nah, berikut adalah daftar 61 jenis kondisi kritis yang di cover beserta pengecualian yang tidak di cover. Ini adalah tabel manfaat asuransinya kesehatan. Di sini kita bisa lihat ya, manfaat kamarnya adalah satu kamar sendiri. Ini Asia, berlaku di Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong. Lalu ini ada manfaat ini bisa dibaca ya, sesuai tagihan segala macam. Terus yang paling bawah itu di sini ada tabel pembentukan nilai tunai. Sementara tadi kan kita menggunakan manage fund, kalau saya lebih prefer melihat asumsi rendah aja, asumsi rendah supaya lebih optimis. Jadi dengan premi dan saver yang tadi kita alokasikan sehingga dia membentuk jumlah total premi, maka ini adalah potensi pembentukan nilai tunai yang bisa terjadi dengan asumsi rendah misalnya, seperti itu. Walaupun bisa juga kita akan dapatkan potensi tinggi, ini rendah, sedang, tinggi, itu bisa terjadi. Tapi saya lebih prefer kita memberikan sesuatu yang lebih realistis kepada nasabah. Di sini di ilustrasi rendah seperti itu ya. Ya, syukur-syukur nanti bisa di sedang pun oke, itu sudah cukup bagus. Oke. Artinya pada usia 55 tahun terdapat sejumlah nilai tunai yang berpotensi kita dapatkan. Berapa nilainya? Yaitu sebesar 30 juta per tahun tadi ya, dikali 20. Ini kan total premi yang dibayarkan menjadi 600 juta. Sementara potensi kita mendapatkan cashback, semacam cashback setelah 20 tahun sebesar 466 juta. Lalu kalau asumsi ini terjadi, sebenarnya kita kehilangan atau total premi yang hilang itu sebesar 600 dikurangi dengan 466 sekitar 140 juta. Itu adalah total biaya yang akan hilang jika pengembalian hasil investasi selama 20 tahun sebesar 466 juta. Walaupun begitu, tetap namanya unit link ini tidak bisa dijamin, ini hanya perkiraan saja. Artinya ini bisa naik atau bisa berkurang. Dengan catatan dia membayar premi selama 20 tahun. Nah, terus yang berikutnya,
20 tahun ini bukan sebuah kontrak pembayaran, melainkan ini hanya sebuah rencana. Rencana bayar, artinya berikutnya kita bukan berarti kita tidak boleh membayar premi, boleh saja. Tapi dengan nilai tunai yang terkumpul di tahun ke-20, maka nasabah boleh memilih untuk tidak membayar premi atau dengan catatan dia melakukan cuti premi, ya. Cuti premi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia cuti premi, lalu bagaimana kira-kira kalau dia sampai usia 99 tahun, ternyata dengan asumsi 4% tadi, maka ini masih berpeluang polisnya masih tetap aktif. Artinya dana yang terkumpul di dalam itu masih cukup membayar biaya asuransi yang dibutuhkan selama masa cuti premi, seperti itu kira-kira. Oke, nah ini sangat ditentukan oleh jumlah saver. Jadi semakin sedikit jumlah savernya, berarti potensi nilai tunainya makin sedikit. Tapi kalau ini kita gedein, maka potensi nilai tunainya pun makin besar. Kira-kira demikian. Lalu boleh nggak sih ini dinolkan gitu? Ini dinolkan boleh saja. Kalau savernya dinolkan, maka potensi nilai tunai itu akan semakin kecil dan otomatis rencana untuk cuti premi di usia pensiun, misalnya seperti ini, usia pensiun ya, maka itu bisa terganggu nantinya. Artinya polis bisa lapse sewaktu-waktu, dan sementara pada usia-usia tidak produktif lagi kita nggak sanggup bayar premi. Itu yang diantisipasi. Makanya membayar premi lebih besar menggunakan saver sebenarnya bagus untuk jangka panjang, walaupun sewaktu-waktu komposisi premi ini bisa ditambah atau dikurangi. Yang penting tujuan utama kita mengambil polis adalah untuk memenuhi kebutuhan proteksi kita. Itu yang penting. Oke. Nah, satu hal lagi terkait dengan jenis polis PGB. Kita lihat di sini ada ini jika ada angka-angka ditulis dengan huruf tebal begini, ini disebut dengan booster investasi ya. Booster investasi. Artinya apa? Dari semua premi yang kita bayarkan, sebenarnya kita di tahun ke-10 kita setiap tahun jika kita rutin membayar premi, kita dapat sebesar 5% dari premi yang kita setorkan. Nah, tetapi akumulasi dari booster investasi ini hanya dicairkan sebesar 20% di tahun ke-10 dan di tahun ke-15. Namun pada tahun ke-20 semua booster investasi sudah diberikan 100%. Sebagai contoh gini, anggaplah kita membayar premi selama 10 tahun. Di tahun ke-10 total premi yang sudah kita bayarkan kan tadi setahun 1 bulan 300 juta dalam 10 tahun. Oh iya, tadi yang namanya booster investasi didapatkan sebesar 5% dari premi berkala. Yang ini. Berarti kalau setahun, kita ambil contoh di tahun ke-10, berarti 5% dikalikan dengan setahun kan 17 juta, berarti 178 juta. Ini setara dengan 8,8
9 juta. Jadi di tahun ke-10 kita dapatnya 8,9 juta. Oke. Nah, cuman yang dicairkan hanya 20% di tahun ke-10. Kalau misalnya di tahun 10 ya. Oke, tahun 10. Lalu sisanya masih di keep ya. Terus di tahun ke-15 ini juga akan diberikan sebesar 4,95 juta. Lalu total dari yang sudah terakumulasi juga diberikan sebesar 20%. Sampai nanti di tahun ke-20 total dari berarti 5% dikalikan dengan 346 juta. Oke. Ini setara dengan kurang lebih 19 juta ya. 19 juta sudah kita diberikan dalam bentuk nilai tunai yang dialokasikan ke nilai saldo investasi kita. Seperti itu. Jadi itu adalah benefit tambahan dari produk PGBI ini yang ini tidak ada di produk lama. Ini kan di PA ini nggak ada. Hanya ada di PGB. Oke. Oke, berikutnya kita lihat di halaman bawah, itu nanti kurang lebih bisa menjelaskan. Ada yang paling penting di sini adalah data-data. Ini adalah kolom untuk investasi. Hasil investasi bisa terlihat di situ. Terus yang terakhir adalah ini tabel itu jenis pemeriksaan kesehatan. Jadi untuk kategori ini nasabah ini tidak perlu medical check up karena dia NM ya, non medical ya. Lalu ya, ini halaman terakhir. Sini ada ringkasan manfaat. Oke, boleh dicek sekali lagi data nasabah. Oke, profilnya. Oke, berikutnya kita bisa lihat manfaatnya 20 juta pertanggungan untuk risiko meninggal, tercover sampai usia 99 tahun, PPH atau manfaat asuransi kesehatan silver B, ini biaya asuransinya, krisis cover benefit, artinya ini adalah dua manfaat kondisi kritis, tercover sampai usia 65 tahun, ini biaya asuransinya, ini preminya. Oke. Demikian, semoga membantu. Thank you.